Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kalbun semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan sedikit mengupas mengenai kita ingin belajar ilmu makrifat, belajar ilmu makrifat tapi tanpa guru. Kita akan berguru langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berguru secara langsung. Caranya bagaimana? Nah, mari, kalau sobat-sobat semua ngikutin acara ini, ngikutin secara langsung seperti ini, bukan berarti sobat-sobat itu berguru pada saya, bukan. Ini saya cuma memberikan sedikit gambaran berikut cara-caranya agar nanti kita bisa belajar makrifat secara langsung kepada Allah. Nah, di sini mari kita mulai mempelajarinya sedikit demi sedikit. Misalnya seperti dalam kisah yang para nabi dan rasul kita, misalnya seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu bisa langsung diperintah Allah untuk memukul tongkatnya ke laut. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisahnya Nabi Musa ketika akan membelah laut, dia berdoa, kemudian dengan perintah yang diberikan Allah, dia diminta untuk memukulkan tongkatnya ke laut, akhirnya laut itu terbelah. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari, karena ilmu makrifat itu sebenarnya seperti ini. Jadi kita bisa belajar secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula dari kisah, sebagai contoh saja, kisahnya seperti kisahnya Nabi Isa alaihissalam, maka kita pun akan bisa belajar seperti nabi-nabi itu, jika kita benar-benar dengan keyakinan kita. Nah, seperti nabi-nabi itu yang belajar kemudian bisa berkomunikasi ataupun berhubungan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti cara Rasulullah. Kalau kita umat muslim sekarang ini, saat ini, yang kita ikuti, yang kita jadikan panutan itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal mengenal Allah, dalam hal mengenal Allah, maka di sini termasuk di dalam sunnahnya Rasulullah. Kalau di sini cara Rasulullah dalam bertauhid adalah langsung berguru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ini adalah cara yang dilakukan Rasulullah, berarti tidak ada cara lain yang lebih baik dari cara selain yang dilakukan Rasulullah. Dari cara Rasulullah inilah maka kita pun sebagai umat Rasulullah tentunya sangat sesuai kalau kita mencontoh berikut perilaku dan
kebiasaan rutinitas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bentuk paradigma, ya, bentuk paradigma cara kita berguru, ya, dengan cara yang baru, ya, lebih selamat, ya, lebih selamat menggunakan cara Rasulullah daripada menggunakan cara-cara yang lain, ya. Karena kalau kita menggunakan cara Rasulullah sudah pasti dijamin kebenarannya dan keselamatannya. Ingat itu, ya. Kalau kita belajar makrifat, ya, menggunakan cara yang dilakukan Rasulullah, berarti kita sudah tepat dan dijamin kebenarannya serta dijamin keselamatannya, ya. Tidak mungkin menggunakan cara Rasulullah itu jika kita benar melakukannya, tidak mungkin akan tersesat, ya, akan menyimpang apa maning, ya. Kemudian justru, ya, dengan cara yang dilakukan Rasulullah ini, kita ngikutin caranya Rasulullah ini di dalam belajar bermakrifat, ya, belajar ilmu makrifat ini, cara yang tepat dan simpel, ya, cara yang tepat dan simpel menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita itu belajar untuk berguru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah menemukan hakikat belajar ini, ya, maka kita akan terus update, ya, bahasanya update, memperbarui, ya, dengan apa yang kita perlukan sekarang, ya. Bahagianya jika kita dapat menjadikan Allah itu sebagai guru kita, karena dalam setiap langkah kita akan dibimbingnya, itu sudah pasti itu. Nah, Sobat Golput, jangan ragu-ragu untuk mengambil Allah sebagai guru kita, ya. Guru kita yang paling utama, ambillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, ya. Dengan berguru kepada Allah, maka kita akan banyak mendapatkan hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui dalam hal ibadah maupun dalam hal kehidupan sehari-hari, dibimbing oleh Allah, ya. Ini tidak akan menyimpang daripada yang ada di dalam Al-Quran. Ini sudah terbukti dengan apa yang saya alami, karena seringkali terjadi, ya, pelajaran sudah datang kemudian baru dibenarkan Al-Qur'annya. Nah, jadi Allah itu sebenarnya sudah mengajarkan terlebih dahulu, ya, baru dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu dari firman-firman Allah sebenarnya, ya. Firman itu merupakan petunjuk, ya, petunjuk yang diberikan kepada umat manusia sesudah Rasulullah wafat. Jadi kita seharusnya belajar dan mempelajari, kemudian mengupas intisari daripada Al-Quran itu, ya. Orang yang ragu untuk langsung belajar kepada Allah, itu berarti di dalam dirinya itu masih ada keraguan tentang keimanan yang ada di dalam dirinya itu. Karena di dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan bahwa Allah itu dekat dengan kita, ya. Allah itu dekat, bahkan menyatu di dalam tubuh kita, ya. Tapi ayat ini tidak diperlihatkan untuk bisa langsung kepada Allah, ya.
Anda jika membaca dan mempelajari ataupun Anda rasakan di dalam hati Anda, ada dua kemungkinan antara percaya ataupun menolak, karena tetap ada sedikit keraguan itu, Jadi jika Anda masih ada keraguan dan memang harus lebih banyak belajar lagi untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, jadi kalau untuk mengenai iman jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Ketika keyakinan itu sudah mulai menumpuk ataupun mulai meragu, kembalilah ke jalan Allah dengan membuka kembali Al-Quran, membacanya, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah. Sholat adalah kunci utama dari keimanan kita. Nabi dan kita adalah sama, dalam artian sama-sama makhluknya Allah. Namun cuma Nabi yang menjadi kekasih Allah, pilihan Allah. Kalau ibaratnya nasib itu, dia yang Nabi kita yang beruntung karena sudah disucikan hati dan pikirannya oleh Allah. Kalau kita manusia sesudah Rasulullah, manusia yang penuh dengan dosa, makanya kita jangan berhenti untuk istighfar. Istighfar itu penting. Selain menghapus dosa-dosa kecil kita, itu bisa membuka pintu-pintu surganya Allah, dengan istighfar. Lafadzkan setiap hari seperti Anda menerima nafas atau udara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita hitung-hitung, tidak akan bisa kita menghitung pahala yang diberikan Allah kepada diri kita, karena sedetik pun kita tidak akan lepas dari menghirup udara, kan? Hal ini kita bisa menjadikan sebuah tuntunan, tuntunan itu bisa kita jadikan pedoman untuk perjalanan hidup, menata keimanan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita? Maka kita harus ini mencontoh perilaku ataupun kehidupan dari Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kekuatan dan kemampuan pribadi kita, semampu kita, tapi usahakan untuk mengikuti anjuran ataupun kebiasaan-kebiasaan dari Rasulullah, agar usaha kita untuk mencapai makrifat itu akan cepat tercapai. Mulailah dengan berdoa dengan, ya Allah, ajarilah kami berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepada Engkau.
Inilah doanya ya. Ya Allah, ajarilah kami berzikir, bersyukur, beribadah yang baik kepada Engkau. Nah, doa ini ya, doa ini sekelumit sedikit tapi maknanya begitu besar. Jadi lakukanlah doa ini setiap selesai sholat ya, setiap selesai sholat 5 waktu bacalah doa ini ya. Ya Allah, ajarilah kami berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepada Engkau. Nah, ingatlah ini ya, agar setiap kita selesai sholat jangan langsung pergi, sempatkan barang sesaat untuk membaca doa ini. Insya Allah nanti akan dibukakan rahmat, dibukakan pintu-pintu makrifat di dalam diri kita ya. Gunakanlah ilmu ini sebisa mungkin, sebisanya Anda berserah, sebisanya Anda bergantung kepada Allah, dan yang pasti harus lurus kepada Allah. Nah, di tingkatan ini ya, di tahap ini tinggalkanlah barang sesaat pikiran-pikiran yang tertuju kepada manusia. Pada saat berdoa, pada saat Anda selesai sholat itu, tinggalkanlah urusan dunianya. Mengajulah dan camkan di dalam pikiran Anda tertuju hanya kepada Allah. Titik, tidak ada tambahan yang lain ya. Hal ini akan memudahkan kita untuk berhubungan ataupun serasa kita itu sedang berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Nah, teruslah mohon bimbingan kepada Allah dalam mengadakan langkah-langkah atau tindakan-tindakan bahwa niatan Anda menuju keridhaan Allah. Nah, inilah ajaran makrifat ya, ajaran makrifat yang dipelajari atau dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda itu sedang bertemu atau di dalam pikiran Anda menemukan sesuatu yang mengganjal, segera hilangkanlah ya. Agar di dalam hati atau pikiran Anda itu cuma satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik makrifat, titik tauhid di sini ya. Saat Anda berdoa, hilangkanlah dunia Anda. Kemudian lakukan pikiran itu seakan-akan di hadapan Anda ketika berdoa ada Allah yang melihat Anda. Nah, hal inilah yang akan membawa Anda menuju ke tauhidan yang sempurna. Nah, di sini artinya apa? Karena artinya itu kita berprinsip hanya kepada Allah sajalah tujuan kita ketika belajar ilmu makrifat atau ilmu tauhid yang
sesungguhnya ini, ya. Ilmu ini tidak sembarang orang bisa melakukannya. Ritualnya tidak sulit, ya, sebenarnya tidak sulit. Ritualnya setiap sehabis sholat baca doa itu tadi, ya, baca doa, ya Allah, ajarilah kami berzikir, ajarilah kami bersyukur, ajarilah kami beribadah yang lebih baik kepadamu, ya. Itulah yang harus selalu Anda baca setiap selesai sholat. Maka sempatkanlah barang sesaat setelah selesai sholat untuk membaca doa ini, ya. Maka jika kita itu sebagai murid, ya, yang berguru kepada Allah, bukan berarti kita harus berguru kepada Allah secara langsung, ya. Bukan berarti kita berguru kepada Allah secara langsung. Tidak boleh kita melalui perantara apapun kalau ingin berguru kepada Allah secara langsung itu, ya, tidak boleh. Karena hal ini ujung-ujungnya juga akan musyrik, artinya, ya, musyrik, syirik, ya. Jadi kalau kita sudah ingin belajar tauhid yang sebenarnya, lakukanlah hal itu dengan melakukan ibadah secara langsung kepada Allah, memintanya langsung kepada Allah, bukan kepada manusia, ya. Jadi lakukanlah hal itu. Bayangkanlah ketika Anda, sobat-sobat semua, ketika selesai sholat, lakukanlah barang sesaat untuk seperti komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika kita mulai merasakan kepasrahan diri kepada Allah, ya, mulai merasakan kepasrahan diri kepada Allah, dan hanya Allah yang bisa mengajarkan tentang kemakrifatan ini, maka justru kita akan mendapatkan pengajaran yang lebih banyak daripada ilmu makrifat itu sendiri, ya. Kita akan dapatkan ilmu itu akan lebih dari itu, ya. Karena pengajaran ini, ya, tidak menggantungkan kepada pengajaran kepada manusia, ya, bukan kepada manusia. Maka yang saya dapatkan adalah pengajaran yang secara langsung dari Allah, dan ternyata sangat-sangat luas dan lebih luas dari apapun, baik itu dunia maupun akhirat. Ajaran dari Allah itu luar biasa luasnya. Apapun yang dipelajari nantinya ujung-ujungnya memang untuk ketauhidan kita, untuk seperti orang-orang zaman dahulu. Kalau orang-orang zaman dahulu itu berdoa kepada Allah,
hingga secara langsung itu dengan cara bersemedi. Kali ini kita dengan cara sehabis sholat dengan berzikir, ya. Berzikir itu seperti kita benar-benar sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, bacalah, ya, bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar setiap manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini terdapat di dalam surat Al-Alaq, ya, ayat 3 sampai 5, ya. Ya, sobat-sobat semua bisa membuka Al-Quran, kemudian cari surat Al-Alaq ayat 3 sampai 5. Ini saya bacakan artinya saja agar kita bisa memahaminya secara langsung, ya. Firman Allah selanjutnya yang menunjukkan bahwa kita itu bisa belajar secara langsung kepada Allah, ya. Tuhan yang Maha Pemurah, yang mengajarkan Al-Quran, Dia yang menciptakan manusia dan mengajarnya pandai berbicara. Ini ditunjukkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Kemudian satu lagi firman yang masih saya ingat, firman dari Allah itu di dalam surat Abasa, ya, di dalam surat Abasa ayat 11, kalau tidak keliru ayat 11 sampai 13 ini. Ini artinya, ya, sekali-kali jangan demikian, ya, sekali-kali jangan demikian. Itu peringatan dari Allah, ya. Sesungguhnya ajaran Tuhan, ajaran Allah itu adalah suatu peringatan yang sebenarnya. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikan di dalam kitab-kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari beberapa uraian kitab-kitab tadi, ya, barang siapa itu yang belajar tanpa adanya guru, itu memang bisa sedikit terpleset. Ini tergantung daripada keimanan kita sebenarnya, ya. Kalimat ini tidak ada dasarnya, sebenarnya tidak ada dasarnya, ya. Saya cari di hadis juga ada, ya. Maka jika kita perlukan, kita bisa melakukan zikir nafas, ya. Zikir nafas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita itu menghendaki guru yang akan mengajarkan ilmu-ilmu makrifat, ilmu-ilmu tauhid itu kepada kita, ya, kita harus melakukan yang namanya zikir nafas, ya. Maka Allah akan menjamin kita kalau kita sudah melakukan zikir nafas itu. Namun jika kita mengambil guru itu dari manusia
maka bisa saja hanya beberapa persen, ya, hanya beberapa persen, bahkan mungkin bisa kurang dari itu, hanya sedikitlah ya, dari ajaran-ajaran yang disampaikan. Karena menurut saya ilmu setiap manusia itu terbatas ya. Ilmu pengetahuan kemudian itu terbatas dari tulisan-tulisan. Maka dalam anjuran saya ini kita wajib ya, kita jika ingin tauhid, belajar tauhid ataupun makrifat, wajib hukumnya untuk belajar secara langsung dan berguru secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena hal ini akan membawa dampak yang begitu positif bagi Anda ya, bagi sobat-sobat semua yang ingin meningkatkan keimanan, kemudian mencapai makrifat dan tauhid yang tinggi, maka bergurulah kepada Allah secara langsung dengan jalan yaitu melakukan dzikir maupun wirid ketika selesai sholat 5 waktu. Itu aja sudah cukup, itu aja ya. Dan insya Allah jika Anda benar-benar melakukan dengan baik, dengan benar, dengan ketulusan, tanpa ada embel-embel ya, tanpa ada embel-embel. Catatannya embel-embel di sini contohnya kita berzikir hanya memohon sebatas kekayaan, hanya memohon sebatas kesehatan, hanya memohon sebatas kebahagiaan. Itu Allah kasih langsung ya, Allah kasih langsung. Yang Anda dapatkan itu dunia saja ya. Akhiratnya tidak dapat, akhiratnya tidak dapat. Tapi jika kita dengan belajar tauhid secara langsung kepada Allah, otomatis akhirat dapat, dunianya dapat. Kita tidak perlu meminta, Allah itu sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita itu hanya diminta untuk bersujud, untuk bertauhid, untuk selalu memohon hanya kepada Allah, dan mohonlah untuk dibimbing kepada Allah, dan agar doa-doa kita selalu bisa diterima oleh Allah ya. Seperti halnya agama Islam ini ya, diturunkan untuk dijalankan pada umat-umat pemeluknya ya. Kemudian kita sudah banyak mengetahui hal ini ya. Jangan terus menerus mencari ilmu dengan menggantungkan diri kepada manusia. Itu hanya untuk dasar saja boleh ya. Misalnya Anda belum begitu paham tentang zikir, tentang sholat, Anda belajar kepada ustadz, kepada kiai, ataupun Anda bisa mondok untuk belajar tahapan awal, bukan ilmu tauhid, bukan makrifatnya. Karena makrifat itu hanya dari Allah ya, hanya dari Allah. Manusia tidak akan bisa menguasai ilmu tauhid dan ilmu makrifat tersebut, karena Allah yang akan menentukan makrifat itu, akan turunnya makrifat itu ya. Jadi Anda harus yakin bahwa
sobat-sobat semua, jika ingin belajar tauhid secara benar, belajarlah langsung kepada Allah, berkomunikasilah langsung kepada Allah. Caranya bagaimana? Lakukan zikir tengah malam, sehabis sholat tahajud, lanjutkan sholat hajat, berzikirlah, mulailah berkomunikasi kepada Allah. Mohon petunjuk, mohon bimbingan, agar Anda dibukakan ilmu-ilmu makrifat dan diberikan petunjuk-petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari kunci daripada tausiah saya kali ini, ya, syiar saya kali ini, bahwasanya jika kita ingin belajar, ya, jika ingin kita mempelajari ataupun belajar ilmu makrifat maupun ilmu tauhid, menurut saya, ya, belajarlah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang hak, ya, itu yang hak. Jadi untuk pokok-pokok dasarnya boleh Anda belajar, bertanya, ataupun meminta informasi kepada ustadz, kepada kiai. Itu hanya dasar-dasar pokoknya. Dan pada intinya, jika Anda benar-benar ingin ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu laduni, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, apalagi sebatas manusia. Manusia hanya diberikan ilmu secuil dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sekali lagi, kunci utama dari syiar ini, ya, dari ceramah ini adalah bergurulah kepada Allah saja. Jika sobat-sobat semua akan belajar ilmu makrifat, ilmu tauhid, ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.